Lama banget nunggu 1 menit aja. Shalom Bapak Ibu Saudara, masih ada beberapa waktu, mari kita naikkan pujian. Mari kita menyatakan bahwa besar sungguh kasih setia Tuhan. Betapa nyata perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Engkau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau dan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Sebentar kita akan mulaikan ibadah pada siang hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan, bahwa Tuhan hanya satu-satunya tempat perlindungan. Biarlah kita memberikan hati kita untuk menyembah, untuk membawa syukur kita. Kita akan naikkan pujian selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu
selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mohon Bapak Gembala untuk memimpin dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa penguasa segala-galanya. Kami semua yang datang di pagi hari ini membawa ucapan syukur penyembahan kami kepadamu. Karena kalau kami ada sampai hari ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan, itu hanya karena kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan setiap kami. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Mari arah Roh Kudus hadir dan melawat setiap kami. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, kami hadir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan Roh Kudus menguasai setiap kami, dari awal sampai akhir, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Mari kita naikkan pujian tinggi nama-Mu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasarnya
yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Mari kita sambung pujian yang mengatakan bahwa Tuhan yang setia, bahwa tangannya selalu tersedia untuk memegang kita, untuk menjalani kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian kembali. Yang mau berjoget boleh. Jangan malu-malu, mari kita menari untuk Tuhan, berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita mau katakan untuk Tuhan bahwa Dia hadir di setiap langkah kita, bahwa Dia pelita di setiap jalan kita. Kita mau katakan ku berserah penuh, bahwa Yesus satu-satunya keselamatan,
dan hanya daripadanya lah kemenangan kita. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kau hadir setiap langkahku, Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatan.
Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh. Kami mau berserah Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau berserah penuh Tuhan. Biarlah rancangan-Mu Tuhan yang terindah yang terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu pasti yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah, serah penuh. Ku Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Haleluya, Kaulah kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya mohon Bu Eo untuk pimpin dalam doa. Haleluya. Yes. Haleluya. Ya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam cinta Tuhan Yesus Kristus. Apa perbedaannya orang yang ada Roh Kudus dengan yang tidak ada? Orang yang ada Roh Kudus, dia berserah penuh kepada Tuhan dan dia mengalami terobosan. Sedangkan orang yang tidak punya Roh Kudus mungkin akan patah arang dan hancur karena pencobaan, karena gangguan, karena ancaman, karena masalah. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat karya Roh Kudus jauh-jauh sebelum Yesus hadir.
karya Roh Kudus di antara Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saya sebut apa yang Allah kerjakan di Sadrah, Mesah, dan Abednego menjadi dasar teologis buat kita semua. Karena nanti kita akan lihat sebetulnya Allah berbicara apa terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego ini. Ya. Karena ada penampakan Yesus di tengah-tengah mereka. Menunjukkan apa? Bahwa Yesus ada jauh sebelum orang Farisi itu ada. Jauh sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Di dalam Daniel 3 ayat 24-25, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak, Ibu, Saudara, justru di tengah kesulitan Sadrah, Mesah, Abednego, mereka melihat Yesus dengan dahsyat. Waktu itu belum waktunya Yesus datang, saudaraku. Tetapi karena penderitaan begitu hebat, Yesus datang di tengah-tengah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sadrah, Mesah, Abednego pertama dilemahkan lewat namanya dirubah. Mereka adalah Hananya, Misael, dan Asaria. Dirubah jadi Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nama-nama yang membuat kita ingat kepada Tuhan diubah. Ya, diubah pakai nama-nama Babel waktu itu. Apakah hati mereka berubah? Tidak. Yang kedua, cara mereka makan, cara mereka bertingkah laku diubah lewat keputusan raja. Apakah mereka jadi goyah? Tidak. Yang ketiga, mereka digoncangkan lewat penyembahan berhala. Mereka harus menyembah berhala. Apakah mereka goncang? Tidak. Saudaraku. Ya, Daniel 3 ayat 19-20. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kemudian beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bapak, Ibu, Saudara, api dunia, api penderitaan, itu tidak akan mampu menghancurkan saudara dan saya kalau saudara punya api Roh Kudus. Karena api Roh Kudus, api kehadiran Allah, itu jauh lebih kuat daripada api penganiayaan, tekanan, ancaman, dan masalah dunia. Ayat 24-25 yang kita baca di ayat yang ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Next. Ketika mereka ada di api itu, Yesus ada di sana. Bapak, Ibu, Saudara, percayakah saudara ketika engkau ada dalam dapur perapian, engkau ada dalam kesulitan, engkau ada dalam masalah, Yesus ada di sana? Kalau iya, artinya saudara tidak perlu takut apapun yang terjadi. Tadi malam di anak-anak muda, saya tekankan, ketika Roh Kudus memenuhi Daud, yang pertama diubah dalam diri Daud adalah keberanian. Terus kemudian anak-anak muda saya tes. Tesnya sederhana, saudaraku, cuman hitung-hitungan. Ternyata jawabnya juga susah juga, saudaraku. Enggak berani jawab. Saya ngomong lah ini keberanian untuk jawab aja enggak berani. Keberanian untuk jawab tantangan aja enggak berani.
Anak-anak muda di tempat kita ini kayaknya perlu disetrum pakai energi ilahi, saudaraku. Roh Kudus harus masuk dalam mereka supaya mereka berani, saudaraku. Kalau enggak, waduh, hadapi tantangan zaman now, mereka mungkin menyerah dan lemah. Saya contohkan tadi malam adalah anaknya Pak Ketut, namanya Devi. Ya, Devi waktu itu mau kuliah. Kayaknya nggak mungkin ya Pak Ketut ya. Tapi semangatnya luar biasa saudaraku. Kuliah milih fakultas salah pula. SMK-nya jurusan perkantoran, fakultasnya jurusan IT, Supply Chain Management. Harus ngerti bahasa pemrograman. Devi ngomong ke saya, megang komputer aja jarang, langsung suruh pemrograman, gimana Tiap mau tes, kita yang deg-degan saudaraku. Dia berdoa, dia minta ini mau tes Saya tanya, gimana Pi? Berani Pi? Berani Ketegarannya membuahkan hasil. Waktu itu dia wisudanya online, saudaraku. Dan saya sebagai pendetanya diundang untuk masuk di Zoom, melihat wisudanya. Dan bangga lihat perjuangan anak ini. Sekarang Depa juga sudah S1, Komang juga sudah S1. Nanti Pak Ketut akan ngikuti S1, S2, S3-nya. Haleluya. Saudaraku, semangat daya juang yang tinggi itu menunjukkan engkau punya Yesus, engkau punya Tuhan yang hidup. Saya teringat tadi malam itu saya makan sambal goreng kentang, ya. Keripik kentang yang pedas itu saudaraku. Terus itu kesukaan saya salah satunya. Karena kesukaan saya banyak. Terus kemudian ketika makan itu, saya ingat ketika saya sekolah teologi dulu di Salatiga, ada sekitar 60 meter dari kampus, itu seorang mbok-mbok punya gubuk yang kecil, jualannya telo, saudaraku. Telo yang dipedes, ya, telo yang digoreng kering sekali, terus kemudian dibuat pedes. Itu laris manis gitu, laris manis, apa? Kimpul-kimpul itu apa, Kong? Itu saudaraku ya. Kadung kimpul ya. Oke. Laris manis sampai 3 anaknya lulus kuliah semua. Dan salah satu lulusnya di luar negeri kok saya nggak salah. Penderitanya masih. Gubuknya masih saudaraku. Tiap hari masih ngerajangi dewe. Tapi menunjukkan bahwa dia punya Yesus adalah kekuatannya, keteguhannya. Saudaraku, kristologinya sosok yang keempat itu adalah Yesus sebelum dia datang lewat Maria. Dan menunjuk bahwa karya Roh Kudus tidak pernah lepas dari kehadiran Yesus. Yang kedua, api iman yang tak terpadamkan. Di ayat 16 sampai 18, lalu Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka berkata, aku tidak akan menyembah patungmu, Raja. Bukan karena Allah pasti menolongku. Bukan. Mereka tidak mendasarkan iman pada tujuan akhir. Nah Tuhan tolong aku, ya aku pasti tidak akan menyembah dewa Tuanku.
Tidak. Mereka berkata, aku tahu Tuhan adalah Bapa yang menyertai aku. Meskipun aku dalam lembah kelam, meskipun aku sampai mati sekalipun, tidak ditolong sekalipun, aku tahu bahwa Tuhan selalu besertaku. Itu iman yang tidak terpadamkan. Seringkali ketika kita ngadepi situasi, masalah, penderitaan, kesusahan, kita berkata, nek Tuhan tolong aku akan kesaksian. Nek Tuhan tolong aku akan lakukan sesuatu buat Tuhan. Saudara, jangan begitu. Iman saudara tidak boleh didasarkan pada tujuan akhir. Iman saudara harus didasarkan pada bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kalau saudara tahu Roma 8:28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, bagi suatu mereka yang mengenal dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ayat sebelumnya ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara, ketika Sadrah Meshach dan Abednego ngadepi masalah dapur api, kira-kira mereka siap atau tidak? Pertanyaannya bukan siap atau tidak. Kenapa saudaraku? Kalau ditanya siap, mana ada yang siap ngadepi kesulitan? Saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang siap ngadepi kesulitan? Dari 5.000 orang kok nggak ada yang angkat tangan, saudaraku. Kalau bisa kita nggak usah sulit ya, saudaraku ya. Semua dipermudah gitu. Tapi kalaupun engkau harus ngadepi kesulitan, ingat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. Kalau tadi pagi ketika saya mengambil istilah tentang telo, saudaraku. Kadang-kadang manusia itu disebut telo kayak nyawa. Beberapa ngomong, alah telo kayak nyawa menungso. Nah, saudara, tapi telo yang ada Roh Kudusnya adalah telo yang naik level. Ya. Kenapa? Engkau harus kuat, engkau harus mampu, engkau harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, karena api pemurnian, api penderitaan itu Tuhan ubah jadi api pemurnian yang menghasilkan kesaksian yang indah. Ayat 27, 28, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja. Ini orang-orang gede semua. Datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, dan bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudaraku, betapa dekat mereka dengan penderitaan. Tetapi kalau engkau punya Tuhan yang hidup, Tuhanmu jauh lebih dekat dari penderitaan yang engkau sedang alami itu. Dan Tuhanmu itu menudungi engkau. Bahkan bau kebakaran, bahasa kita itu bau sangit. Saudara, kadang-kadang orang dari jauh bakar, asapnya masuk ke rumah kita, sangitnya nempel, betul? Tapi ketika Tuhan berkarya buat Sadrah, Meshach, dan Abednego, sangitnya pun tidak ada. Berkatalah Nebukadnezar, yang ngomong siapa? Nebukadnezar. Terpujilah Allahnya Sadrah, Meshach, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak Ibu Saudara, api penderitaan yang ada di Cina, mengubah Cina
menjadi negara dengan populasi Kristen terbesar di dunia saat ini. Mereka sulit sekali beribadah. Kadang-kadang ada beberapa kelompok, saudaraku, ada 50 orang, 60 orang itu wisata ke Bandungan. Mereka panggil pendeta-pendeta, dan saudara tahu, mau tahu sesi seminar mereka, dari jam 4 pagi mereka udah mulai doa dan ikuti seminar sampai jam 12 malam. Karena mereka kesini hanya 5 hari, kadang cuma 3 hari, mereka mampatin benar-benar hari jam mereka untuk hanya dengar firman Tuhan, nyembah, dengar firman Tuhan, nyembah, dengar firman Tuhan, nyembah. Enggak heran sekarang terjadi terobosan hebat di negara tirai bambu itu. Kita tidak sedang menghadapi penderitaan itu di Indonesia. Meskipun tadi malam saya nyanyi lagu kenangan gereja tua di hari Jumat. Ya. Kenapa? Karena gereja muda susah izinnya. Itu sebabnya gereja tua. Tapi sementara ini masih aman-aman saja, kita nggak ngalami persekusi, kita nggak ngalami ibadah dilarang, enggak. Tantangannya justru bukan dari luar, tantangannya justru dari dalam. Kemalasan, keengganan kita untuk ibadah, dan konsumerisme. Kalau sudah mulai cinta akan uang itu masuk, maka cinta akan Yesus itu hilang. Kok saudara bahagia karena saudara punya benda, itu akan menghapus kebahagiaanmu karena engkau punya Tuhan. Meskipun engkau enggak punya banyak benda, asal engkau punya Tuhan, sebetulnya Allah sedang berbicara kuat lewat hidupmu. Tapi acap kali kita balik. Dono aku punya uang, kan ada begini, Pak, kondektor yang dipakai Tuhan itu baik. Dia bisa cerita tentang Tuhan. Tapi kalau saya jadi direktur, Pak, saya akan lebih lagi cerita tentang Tuhan, Pak. Apalagi sekarang dramanya ikutnya Dracin. Saudara, yang Dracin berapa orang? Yang drakor berapa orang? Oh, masih separuh-separuh ya. Oh, enggak, kok enggak ada yang ngaku? Enggak ada ya? Bagus, saudaraku ya. Kalau yang Dracin itu kan hampir-hampir dikit-dikit CEO. Sampai anak kecil taunya CEO. Saya tanya CEO apa? Ya CEO. Ya CEO apa? Ya CEO. Oh ya benar ya CEO bacanya maksudnya ya. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu Tuhan bisa berbicara lewat hidupmu. Tidak perlu harus jadi CEO dulu. Amin. Kok pengen jadi CEO? Saya doakan semua dari CEO. Saya doakan, saudaraku. Tapi kalaupun engkau tidak jadi CEO di dunia ini, minimal engkau jadi saksi Tuhan yang hebat karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita nyanyi satu pujian ini. Ku percaya janjimu ajaib. Ya, kita nyanyi sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saudaraku, jangan biarkan kenyamanan membuat kita tidak mau lagi bergerak. Jangan biarkan kenyamanan membuat kita tidak mau lagi berjuang. Masih banyak yang Tuhan akan melakukan dalam hidup setiap kita. Ayo bergerak bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ada sebuah kritik yang datang dari orang luar negeri ke orang Indonesia. Orang Indonesia itu malas. Dan saya tadi tanya ke Ibu Deborah Yani, bedanya orang Indonesia sama orang Singapura apa, Yan? Dan dia ngomong orang Singapura mau kaya, mau nggak kaya, semuanya jalan. Kalau kita dari sini mungkin ke parkiran aja kalau bisa naik motor kan, saudaraku ya. Motor jarang ya di sana ya, Yan? Jarang sekali. Karena parkirnya mahal banget. Dan membuat apa? Langsing, saudaraku. Wah, kapan-kapan saya mau ke sana lah 1 hari biar langsing. Nek 1 hari nggak ngaruh ya. Bapak, Ibu, Saudara, kadang-kadang kenyamanan membuat kita enggan lakukan sesuatu. Ayo, kalau ada tantangan, terima tantangan itu bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Justru karena tantangan-tantangan itu, engkau makin maju, dan engkau melihat karya Tuhan hebat atas hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ibu Ruth Darwati akan maju ke depan berdoa. Haleluya. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada di tengah-tengah kami pada saat siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami pada saat ini. Tuhan, kami percaya hanya karena Engkau
Hanya karena kuasa-Mu kami boleh ada saat Amin. pagi ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi rintangan dalam setiap kehidupan kami, apapun yang menjadi beban permasalahan dalam setiap kehidupan kami, biarlah kami boleh belajar seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego. Kami tetap percaya kepada Yes. Engkau Tuhan. Kami tetap mengandalkan Amin. Engkau. Amin. Karena Amin. hanya Amin. Engkaulah Amin. kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Karena hanya Engkaulah Ino Allah nama satu-satunya Tuhan yang sanggup memperhatikan, menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Bapa, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan akan hamba-Mu yang sudah melayani akan firman-Mu. Biarlah kekuatan yang daripada Engkau, hikmat Tuhan yang daripada Engkau semakin menyertai akan hamba-Mu untuk menggembalakan kami sidang-sidang jemaat-Mu yang ada. Bapa, tanpa kuasa-Mu kami tidak akan mampu. Tanpa kekuatan yang daripada Engkau kami tidak mampu jalan sendiri Tuhan. Hanya Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk kami boleh menjalani hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mulai dari hari Kamis kita akan beribadah setiap jam 6 sore untuk doa 10 hari. Mari kita nikmati lawatan Tuhan yang hebat, yang dahsyat di akhir zaman ini, supaya setiap saudara dan saya dipenuhi dengan api yang mengalahkan api dunia dan api penderitaan, yaitu api Roh Kudus itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tengadahkan tangan kita. Saudaraku, pulanglah dengan terima berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus kita menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.